Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ika Barwati dari Akuntansi A 2019. Di sini saya ingin mempresentasikan program audit PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk per 31 Desember 2020. Kita masuk ke bab 1. Di sini ada sejarah kantor akuntan publik. EA merupakan hasil dari serangkaian merger atau organisasi pendahulu. Firma Ernest dan Whitney didirikan pada tanggal 1903 di Cleveland oleh Alwi C. Ernest. Ernst and Young atau EA merupakan perusahaan jasa profesional yang merupakan salah satu dari The Big Four Auditor bersama PwC di Layton. EA bergerak di bidang jasa asuransi, audit keuangan, perpajakan, dan konsultan perusahaan. Di sini kita masuk ke profil KAP. Untuk namanya itu ada Purwanto, Sungkoro, dan Surja. Alamatnya itu di Jalan Jenderal Sudirman nomor 5, RW 3, Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Untuk jumlah cabangnya itu ada lebih dari di 150 negara. Untuk jumlah partner itu terdiri dari 675 partner di seluruh dunia. Sekarang kita masuk ke gambaran perusahaan yang diaudit. Nama perusahaannya itu ada PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk. Tanggal pendirinya itu tanggal 24 Agustus 1994. Alamat kantor pusatnya itu ada di Wisma Garuda Food, Jalan Bintaro Raya nomor 10A, Jakarta Selatan. Di sini kita masuk ke sejarah perusahaan. PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk atau yang biasa disebut Garuda Food ini berdiri sejak tahun 1994. Kegiatan perusahaan perseroan ini sebagai perusahaan makanan dan minuman telah dimulai sejak tahun 79 oleh keluarga pendiri melalui PT Tudung Putra Jaya. Sebagai perusahaan dari Pati, Jawa Tengah. TPJ memasarkan produk kacang tanah dengan menggunakan merek kacang garing Garuda yang kemudian pada tahun 94 lebih dikenal dengan nama kacang Garuda. Pada mulanya, TPJ ini didirikan oleh Darmo Putro dengan nama PT Tudung dan bergerak di dalam usaha sebagai produsen tepung tapioka. Untuk menunjang pengembangan usahanya, pada tahun 97 perseroan ini mendirikan PT Sinar Niaga Sejahtera yang bergerak di bidang industri makanan dan minuman. Pada tahun yang sama, perseroan ini juga melakukan perluasan usaha dengan mendirikan pabrik biskuit di Gresik, Jawa Timur. Ini ada struktur organisasi, lalu kita masuk ke pemegang saham perusahaan, lalu kita masuk ke Dewan Direksi. Di sini ada direktur utamanya itu Hardianto Atmajaya dan disusul oleh direktur-direktur lainnya. Kita masuk ke definisi auditing. Menurut Mulyadi, auditing adalah suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasil kepada pemakai yang berkepentingan. Lalu kita masuk ke bukti audit. Menurut Agung Darno dan Febrian, bukti audit adalah segala bentuk informasi yang mendukung laporan atas situasi organisasi yang sedang menjadi objek audit. Bukti audit ini dapat berupa data akuntansi, dokumentasi, bukti fisik, hasil perhitungan ulang, ataupun hasil prosedur analisis. Lalu kita masuk ke jenis-jenis bukti audit. Ada pemeriksaan fisik, konfirmasi, inspeksi, prosedur analitis, tanya jawab, rekalkulasi, pelaksanaan ulang, lalu yang terakhir ada observasi. Lalu kita masuk ke prosedur audit. Menurut Arons dan Lobbeck, prosedur audit adalah akumulasi dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi yang diterima dan kriteria yang telah ditetapkan. Kemudian prosedur audit adalah proses sistematis yang bertujuan untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara independen tentang tindakan dan peristiwa ekonomi sesuai kriteria yang ditetapkan. Kemudian mengkomunikasikan hasilnya pada pemakai yang berkepentingan. Lalu kita masuk ke pembahasan di bab 2. Di sini ada prosedur audit perusahaan untuk siklus penjualan dan penerimaan kas, serta siklus persediaan dan pergudangan PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk. Di sini ada tujuan audit transaksi pengendalian kunci, pengendalian dan pengujian substantif transaksi untuk penjualan. Untuk tujuan auditnya ini, penjualan terbukukan adalah untuk mengirim barang yang sungguh-sungguh telah dilakukan kepada pembeli yang bukan kembali fiktif. Untuk pengendalian kuncinya, persetujuan pembelian kredit dilakukan secara otomatis dengan komputer dan membandingkan pada batas maksimum kredit. Lalu untuk pengujian pengendalinya, memeriksa pesanan dari pembeli untuk membuktikan adanya persetujuan audit. Pengujian substantifnya itu memeriksa kebutuhan faktur penjualan. Lalu untuk penjualan di kredit
ya penjualan yang terjadi sudah dicatat. Dokumen pengiriman barang bernomor urut tercetak dan dipertanggungjawabkan setiap minggu, memeriksa keberurutan dokumen pengiriman barang, telusuri semua sampel dokumen pengiriman barang ke jurnal penjualan untuk melakukan bahwa pengirimannya yang bersangkutan itu telah dicatat. Lalu masuk ke penjualan dicatat sebesar jumlah barang yang dikirim dan telah difakturkan dan dicatat dengan benar. Nah, lalu di sini ada transaksi penjualan telah dimasukkan dengan benar ke dalam master file piutang usaha dan diringkas secara benar. Lalu di sini ada transaksi penjualan dikelompokkan dengan benar, pengelompokan akunnya itu diverifikasi secara internal, memeriksa ada tidaknya pemeriksaan internal, lalu periksalah tanggal penjualan yang tercantum dalam jurnal penjualan dengan duplikat faktur penjualan dan dokumen pengiriman. Lalu yang terakhir ada penjualan dicatat pada tanggal yang benar. Lalu di sini ada tujuan audit transaksi untuk penerimaan kas. Di sini ada tujuan auditnya itu penerimaan kas terbukukan adalah penerimaan dana yang sesungguhnya diterima perusahaan. Ini untuk pengendalian kuncinya, akuntan merekonsiliasi akun kas di bank secara independen. Untuk pengujian pengendaliannya itu memeriksa apakah akuntan merekonsiliasi kas di bank. Untuk pengujian substantifnya itu review jurnal kas dan master file untuk melihat ada tidaknya transaksi dan jumlah yang tidak bisa. Lalu ada kas yang diterima dalam jurnal penerimaan kas. Di sini dibuat daftar penerimaan kas, lalu memeriksa pembuatan daftar penerimaan kas, lalu dapatkan daftar penerimaan kas dan telusuri jumlah-jumlah ke jurnal penerima kas, periksalah kebenaran nama, jumlah, dan tanggal. Lalu di sini ada kas yang diterima disetorkan setiap hari ke bank dan dicatat sebesar kas yang diterima. Lalu ada penerimaan kas dimasukkan ke master file piutang usaha dengan benar. Lalu ada transaksi penerimaan kas diklasifikasikan yang benar. Lalu ada penerimaan kas dicatat pada tanggal yang tepat. Nah, di sini tuh prosedurnya itu harus pencatatan kasnya setiap hari. Lalu memeriksa apakah pencatatan dilakukan pada suatu tanggal tertentu. Lalu kemudian kita bandingkan tanggal penyetoran dalam laporan bank ke jurnal penerimaan kas dan daftar penerimaan kas. Lalu di sini ada tujuan audit saldo dan pengujian rincian saldo untuk persediaan pergudangan. Untuk tujuan audit saldonya itu yang pertama ada persediaan sebagaimana tercantum dalam label sungguh-sungguh ada atau keberadaan. Di sini pilih salah satu sampel secara acak dari nomor label dan identifikasi label dengan nomor tersebut yang diletakkan pada persediaan. Lalu yang kedua ada persediaan yang ada dihitung dan dicantumkan dalam label dan label dipertanggungjawabkan untuk memastikan ada atau tidaknya atau hilang. Itu memeriksa persediaan untuk memastikan bahwa persediaan diberi label. Lalu yang ketiga ada persediaan di hutang yang akurat atau ketelitian. Di sini hitung ulang hasil perhitungan klien untuk memastikan bahwa hasil perhitungan yang tercantum dalam label adalah akurat. Lalu ada persediaan digolongkan dengan benar dalam label, lalu ada informasi diperoleh untuk memastikan bahwa penjualan dan pembelian persediaan telah dicatat pada periode yang tepat atau pisah batas. Lalu ada persediaan yang udah atau tidak bisa digunakan karena diberi nama, lalu ada klien memiliki hak atas persediaan yang tercatat dalam label. Nah, di sini kita masuk ke tujuan audit saldo dan pengujian rencana saldo untuk menetapkan harga persediaan dan kompilasi. Di sini untuk tujuan auditnya itu persediaan sebagaimana tercantum dalam daftar persediaan cocok dengan hasil perhitungan fisik, perkaliannya benar, demikian juga jumlahnya dan cocok juga dengan saldo di buku besar. Ini prosedurnya itu lakukanlah pengujian kompilasi. Lalu unsur-unsur persediaan sebagaimana tercantum dalam daftar persediaan sungguh-sungguh itu ada telusuri persediaan yang tercantum dalam daftar kelabel persediaan dan catatan perhitungan auditor untuk memeriksa keberadaan dan deskripsi. Lalu ada unsur-unsur persediaan yang ada telah tercantum dalam daftar persediaan. Lalu ada unsur-unsur persediaan yang tercantum dalam daftar persediaan telah akurat. Lalu ada unsur-unsur persediaan yang tercantum dalam daftar persediaan telah digolongkan dengan benar. Lalu ada unsur-unsur persediaan yang tercantum dalam daftar ditetapkan harganya sebesar nilai yang bisa direalisasi.
Lalu yang terakhir ada klien mempunyai hak atas persediaan yang tercantum dalam daftar persediaan. Ini tuh ditelusuri label persediaannya yang tertulis bukan milik perusahaan ke daftar persediaan untuk memastikan bahwa barang tersebut tidak masuk ke dalam daftar. Lalu kita masuk ke program audit perusahaan untuk pengujian pengendali, pengujian substantif atas transaksi untuk penjualan dan penerimaan kas, serta persediaan dan gudang pada PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk. Di sini program audit untuk siklus penjualan PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk yang terdapat pada laporan keuangan 31 Desember 2020 yang pertama itu memeriksa persediaan yang timbul dari pengiriman fisik produksi-produksi yang diakui bila resiko dan manfaat yang disignifikan telah dipindahkan pada pembeli secara bersamaan. Lalu yang kedua, memeriksa saldo akun transaksi yang signifikan dengan berealisasi yang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang telah disepakati bersama dengan pihak berelasi. Lalu yang ketiga, menelusuri secara detail jumlah keseluruhan penjualan bersih. Lalu kita masuk ke program audit untuk siklus penerimaan kas. Di sini yang pertama, memeriksa seluruh transaksi dengan pihak-pihak berelasi yang dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak. Kemudian seluruh transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak yang berelasi ini diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan. Lalu yang kedua ini memeriksa piutang usaha yang sudah tercatat dan diakui serta disajikan di dalam laporan laba rugi sebesar jumlah tagihan piutang yang akan dikurangi dengan catatan tak tertagih di akhir tahun. Lalu kita masuk ke program audit perusahaan untuk siklus persediaan dan pergudangan. Yang pertama itu menelusuri saldo persediaan yang nilainya lebih rendah antara biaya perolehan. Yang kedua, memperhitungkan biaya persediaan dengan metode rata-rata bergerak. Yang ketiga, menelusuri penyelisihan pada persediaan uang yang telah ditentukan berdasarkan estimasi penjualan pada persediaan di akhir tahun. Nah, sekarang kita masuk ke prosedur audit perusahaan untuk siklus pembelian dan pengeluaran kas serta siklus kas dan instrumen kas pada PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk. Di sini ada tujuan audit. Yang pertama itu tujuan auditnya pembelian terbukukan adalah untuk barang dan jasa yang diterima. Untuk pengendalian internal kuncinya, permintaan pembeli, order pembelian, laporan penerimaan barang, dan faktur dari penjualan dilampirkan dengan voucher. Lalu ada pengujian pengendali, ini memeriksa dokumen-dokumen dengan paket voucher untuk menguji keberadaan. Lalu pengujian substantif golongan transaksinya ini mereview jurnal pembelian, buku besar, master file utang usaha yang untuk memeriksa yang berjumlah besar atau tidak biasa. Lalu ada transaksi pembelian yang telah dibukukan, ini order pembeliannya bernomor urut tercetak dan dipertanggungjawabkan penggunanya. Lalu memeriksa keberuntungan penggunaan order pembelian, lalu menelusuri dari suatu file laporan penerimaan barang ke jurnal pembelian. Lalu ada transaksi pembelian terbukukan secara aktual, lalu ada transaksi pembelian dibukukan dalam master file utang usaha dan pembelian dan dibuat ikhtisar yang benar, lalu ada transaksi pembelian digolongkan dengan benar. Nah, di sini penggolongan akunnya itu diverifikasi internal, lalu memeriksa manual prosedur dan daftar akun, lalu membandingkan penggolongan dengan daftar akun dengan mengacu ke faktur penjualan. Lalu di sini kita masuk untuk ke transaksi pengeluaran kas. Tujuannya itu yang pertama ada pengeluaran kas yang dibukukan adalah untuk barang dan jasa atau keterjadian. Di sini tuh pengendalian internal kuncinya itu terdapat pemisahan tugas yang memadai antara utang usaha dan penyimpanan cek yang telah ditandatangani atau diotorisasi membayarkan dananya secara elektronis. Lalu untuk pengujian pengendaliannya itu didiskusikan dengan personil terkait dan observasi aktivitas. Lalu untuk pengujian substantif golongan transaksinya itu review jurnal pengeluaran kas, buku besar dan master file utang usaha untuk pembayaran berjumlah besar atau tidak biasa. Lalu ada kelengkapan di sini. Rekonsiliasi bank dibuat setiap bulan oleh petugas independen yang terpisah dari pencatatan pengeluaran kas atau penyimpanan aset. Lalu ada periksa rekonsiliasi bank dan observasi pembuatannya. Lalu ada rekonsiliasi catatan pengeluaran kas dengan pengeluaran kas dalam laporan bank. Lalu di sini ada ketelitian, ini perhitungan dan jumlah di verifikasi internal, periksa ada tidaknya verifikasi internal, lalu periksa pengeluaran cek
Lalu ada posting dan peringkasan di sini, master file utang usaha atau tingkat daftar saldo ini dibandingkan dengan saldo buku besar, lalu periksa daftar pada akun-akun besar sebagai tanda telah dibandingkan, lalu ada tes ketelitian penulis. Nah, lalu ada penggolongan. Di sini itu digunakan daftar akun yang memadai, lalu diperiksa manual, prosedur, dan daftar akunnya, lalu dibandingkan penggolongan dengan daftar akun. Lalu ada saat di sini tuh prosedur mensyaratkan pencatatan transaksi itu sesegera mungkin. Lalu periksa manual prosedur dan observasi apakah ada cek yang tidak dicatat, lalu membandingkan tanggal pada cek atau catatan elektronik. Nah, kita masuk ke tujuan audit saldo dan pengujian rincian saldo utang usaha. Di sini tujuan audit yang berkaitan dengan saldo. Di sini ada kecocokan saldo. Untuk prosedur pengujiannya itu telusuri faktur penjualan individual ke dalam master file untuk mencocokkan nama dan jumlahnya. Lalu untuk keberadaan itu dikonfirmasikan utang usahanya. Lalu untuk kelengkapan itu melakukan pengujian kewajiban atau liabilitas setelah periode penutupan buku. Lalu ada ketelitian, ini melakukan prosedur yang sama yang digunakan untuk tujuan keberadaan dan pengujian setelah tanggal periode penutupan buku. Lalu ada penggolongan, di sini melakukan review daftar. Lalu ada pisah batas, di sini melakukan pengujian setelah tanggal periode penutupan buku. Lalu yang terakhir ada kewajiban, ini pemeriksaan laporan dari pemasok dan konfirmasi ke utang usaha. Lalu di sini ada rincian saldo untuk akun kas umum di bank. Di sini untuk kecocokan saldo itu menjumlahkan ke bawah daftar cek dalam perjalanan dan pembayaran serta elektronik serta setoran dalam perjalanan. Lalu ada keberadaan, di sini kita lakukanlah penerimaan dan pengujian konfirmasi bank. Lalu ada kelengkapan, di sini kita lakukan penerimaan dan pengujian cut off laporan bank. Lalu ada ketelitian, di sini kita merekonsiliasi bank dan pengujian kas serta ujilah kembali ada atau tidaknya kemungkinan keterjadiannya. Lalu di sini kita masuk ke akun-akun instrumen keuangan. Untuk kecocokan saldo itu menelusuri saldo akhir per kategori ke buku besar umum, lalu untuk keberadaan itu melakukan konfirmasi kepada pialang, lalu untuk kelengkapan itu ada inspeksi fisik, sekuritas atau kantor derivatif, lalu yang ketelitian itu ada inspektif perjanjian, lalu penggolongan itu ada kita memverifikasi klasifikasi yang tepat pada catatan kaki sebagai estimasi nilai wajar. Lalu ada pisah batas, ini melakukan pemeriksaan transaksi. Lalu ada nilai realisasi, ini mempertimbangkan penggunaan jasa spesialis untuk menguji estimasi nilai wajar. Lalu ada hak, di sini melakukan review notulen rapat Dewan Komisaris. Nah, di sini kita sekarang masuk ke program audit untuk pengujian pengendali, pengujian substantif atas transaksi untuk pembelian dan pengeluaran kas serta instrumen keuangan pada PT Garuda Putra Putri Jaya Tbk. Di sini untuk program audit siklus pembelian itu yang pertama, lakukan perbandingan pada tanggal akuisisi yang dicatat sebagai aset-aset lain. Yang kedua itu melakukan penelusuran dalam hal menginput transaksi dengan vendor yang valid dan tidak. Lalu yang ketiga itu membandingkan tanggal laporan penerimaan barang dengan faktur pembelian dan tanggal dalam buku pembelian. Yang keempat, periksalah order pembelian, laporan pembelian, dan voucher apakah sudah bernomor urut atau tidak. Nah, sekarang kita masuk ke siklus pengeluaran di sini. Yang pertama, periksalah dokumen pendukung sebelum menandatangani cek. Yang kedua, lakukanlah pemeriksaan terhadap cek bernomor urut. Yang ketiga, lakukanlah rekonsiliasi bank dengan dokumen pendukung. Yang keempat, membandingkan total daftar saldo atau master file utang usaha dengan saldo buku besar. Lalu di sini program audit rincian saldo untuk siklus pembelian dan pengeluaran kas. Yang pertama, menambahkan kembali atau menggunakan komputer untuk menjumlahkan total dari daftar utang usaha. Yang kedua, menelusuri dari daftar utang usaha ke faktur laporan vendor. Yang ketiga, mengkonfigurasi utang usaha dengan menekankan apakah itu jumlah yang besar atau tidak. Dan yang terakhir, melaksanakan pengujian kewajiban setelah periode. Di sini untuk rincian saldo siklus kas yang pertama itu
Lakukanlah pengujian terhadap cek dengan perjalanan dan pembayaran serta setoran dalam perjalanan. Yang kedua itu menghitung kas di tangan pada hari terakhir tahun berjalan dan selanjutnya menelusuri ke cek yang beredar serta jurnal pengeluaran kas. Lalu periksalah adanya pengecekan independen terhadap posting ke buku pembantu jurnal. Yang ketiga itu melakukan pengujian terhadap rekonsiliasi bank. Lalu sekarang kita masuk ke rincian saldo untuk siklus instrumen kas. Yang pertama, melakukan perjumlahan menurun terhadap schedule aktivitas investasi. Yang kedua, melakukan pemeriksaan dengan cara membuktikan schedule aktivitas investasi atas penambahan dan pengurangan. Yang ketiga itu menelusuri saldo akhir per kategori ke buku besar umum. Lalu yang keempat itu lakukanlah pemeriksaan terhadap transaksi pengeluaran kas dari register cek dan lakukanlah pemeriksaan terhadap dokumen pendukung. Dan yang terakhir periksalah dokumen pendukung dan kontrak-kontrak. Lalu sekarang kita masuk ke prosedur audit perusahaan untuk siklus penggajian dan personalia PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk. Di sini untuk tujuan audit transaksi keterjadian itu pengendali kuncinya itu catatan waktu diberikan tanda persetujuan oleh penyelia atau supervisor. Untuk pengujian pengendalinya itu pastikan ada tidaknya tanda persetujuan dalam catatan waktu. Untuk pengujian substantif transaksinya itu mereview jurnal penggajian, buku besar, catatan pendapatan pegawai yang menunjukkan jumlah besar. Lalu untuk tujuan audit kelengkapan itu kita cek pembayaran untuk gaji diberi nomor urut, tercetak dan dipertanggungjawabkan penggunanya. Lalu periksa keberurutan pemakaian cek gaji, lalu rekonsiliasi pengeluaran dalam jurnal penggajian dengan pengeluaran dilaporkan ke bank. Lalu di sini ada ketelitian, perhitungan dan jumlah diverifikasi secara internal pasti lalu periksa adanya petunjuk adanya verifikasi internal, lalu hitung ulang jam kerja dari catatan waktu. Lalu di sini ada posting dan pengikhtisaran. Di sini isi master file penggajian itu diverifikasi secara internal, lalu periksa petunjuk adanya verifikasi internal, lalu ujilah ketelitian dengan menjumlahkan jurnal penggajian dan menelusuri posting ke buku besar dan master file penggajian. Lalu untuk penggolongan di sini digunakan daftar akun yang memadai, review daftar akun, lalu membandingkan penggolongan dengan daftar akun atau buku pedoman prosedur. Lalu yang terakhir ada saat di sini prosedur mewajibkan pencatatan transaksi secepat mungkin setelah gaji dibayarkan. Lalu periksa buku pedoman prosedur dan amati kembali pencatatannya dilakukan. Lalu membandingkan tanggal pencatatan dalam jurnal penggajian dengan tanggal cek atau bukti transfer dan catatan waktu. Nah, kita masuk ke prosedur analitis untuk siklus penggajian dan personalia. Untuk prosedur analisis, yang pertama itu ada membandingkan saldo akun beban tenaga kerja dengan tahun sebelumnya. Lalu kemungkinan kesalahan penyajian itu kesalahan penyajian akun beban tenaga kerja. Lalu ada membandingkan presentase beban tenaga kerja langsung terhadap penjualan dengan tahun sebelumnya. Kesalahannya itu ada di beban tenaga kerja langsung dan persediaan. Lalu yang ketiga ada membandingkan presentase beban komisi terhadap penjualan dengan tahun sebelumnya ini. Kesalahannya itu ada di beban komisi dan utang beban komisi. Lalu membandingkan presentase beban pajak penghasilan karyawan terhadap beban gaji dan upah dengan tahun sebelumnya. Kesalahannya itu ada di beban pajak penghasilan karyawan dengan beban pajak penghasilan karyawan. Lalu yang terakhir ada membandingkan utang pajak penghasilan karyawan dengan tahun sebelumnya. Kesalahannya itu ada di utang pajak penghasilan karyawan dengan beban pajak penghasilan karyawan. Nah, kita yang terakhir masuk ke program audit perusahaan untuk siklus penggajian personalia. Nah, di sini tuh yang pertama kita membandingkan saldo beban upah atau gaji dengan tahun sebelumnya. Yang kedua itu membandingkan beban komisi dengan penjualan tahun sebelumnya. Dan yang ketiga itu membandingkan utang pajak penghasilan karyawan tahun sebelumnya. Nah, kita masuk ke kesimpulan. Untuk kesimpulannya itu, laporan keuangan konsolidasi PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk terlampir menyajikan secara wajar. Dalam semua hal yang material, posisi laporan konsolidasi PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk dan entitas anaknya itu pada tanggal 31 Desember 2020, serta kinerja keuangan dan
Arus kas konsolidasinya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk atau yang biasa disebut Garuda Food ini berdiri sejak tahun 94. Kemudian usaha perseroan ini itu ada di makanan dan minuman telah dimulai pada tahun 79. Tujuan utama perseroan ini adalah berusaha dalam bidang perdagangan dan perindustrian. Kegiatan bisnis perseroan ini berdasarkan anggaran dasar terakhir adalah sektor perindustrian dan jasa perdagangan makanan dan minuman berupa makanan dari kacang-kacangan, bukan kecap dan tempe, berbagai macam roti dan kue, makanan yang bahan utamanya dari coklat, serta berbagai macam kerupuk, keripik, rempeyek, dan sejenisnya, susu, dan produk susu lainnya. Oke, segitu aja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.